Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kalian pikir kartun favorit kalian itu cuma hiburan? Pikir lagi ya. Di balik warna-warninya, ternyata ada rahasia kelam yang bakal bikin kalian gak akan pernah melihat masa kecil teman-teman dengan cara yang sama lagi deh. Mau tahu nggak ada apa aja? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Hewan mengambil alih. Teman-teman, kalian pernah kepikiran nggak sih kemana perginya manusia di film seperti Zootopia? Emang sih pasarnya tuh film kartun untuk anak-anak, tapi bukan berarti nggak boleh ada karakter manusianya kan? Nah, ada sebuah teori konspirasi yang bilang manusia tuh akhirnya ninggalin bumi untuk jalan-jalan keluar angkasa dan gabung sama Federasi Galaksi seperti yang kita lihat di Lilo and Stitch. Alhasil, hewan-hewan ini bisa berevolusi super cepat, kemudian mengambil alih sisa-sisa teknologi kita, dan berujung membangun peradaban baru di atas puing-puing kota manusia juga ya. Hal ini sebenarnya udah di-spill tipis-tipis loh. Ingat King Louie di Jungle Book yang berambisi pengen jadi manusia nggak? Atau kambing Valentino di film Wish yang ngimpiin kota utopia di mana hewan mamalia pakai baju? I dream of a utopian metropolis where all mammals are equal and wear clothes. Ambisi itu beneran terwujud jadi era Robin Hood, di mana hewan predator berkuasa ala abad pertengahan, terus berevolusi ke dunia modern yang agak rasis di Chicken Little, sampai akhirnya jadi masyarakat setara di Zootopia. Terus, gimana nasib manusia di luar angkasa tuh ya? Federasi Galaksi yang modern itu diduga runtuh karena perang ataupun kekacauan, dan akhirnya berubah jadi era bajak laut antariksa dengan sistem kerajaan seperti di film Treasure Planet. Kok bisa yakin mereka ada di timeline yang sama sih? Kalau kamu pause dan perhatikan baik-baik ke kamar masa kecil Jim Hawkins di Treasure Planet, ada boneka Stitch nangkring di raknya kan? Nah, itu artinya legenda eksperimen alien 626 itu beneran eksis di semesta mereka sampai dibikin merchandise-nya segala ya. Cocok logi Easter eggs yang gak main-main kan? Masa depan pasca apokaliptik. Banyak yang ngira kalau di film The Flintstones itu settingnya zaman batu purba kan? Tapi teori yang beredar justru sebaliknya loh. Iya guys, bagaimana kalau ternyata film ini tuh bukan berlatar di masa lalu, melainkan di masa depan setelah bumi mengalami kiamat? Coba diperhatiin, di kartunnya, keluarga Flintstones pakai hewan peliharaan untuk niruin fungsi barang elektronik modern, contohnya seperti mamut untuk vacuum cleaner atau burung pelatuk untuk mesin tik. Logikanya, kok manusia zaman batu bisa tahu konsep barang-barang modern begini sih? Makanya teori ini ngejawab kalau mereka tuh sebenarnya hidup di zaman batu kedua alias masa depan pasca apokaliptik. Udah gitu, kenapa mereka punya konsep Natal, mobil dan nonton bioskop kalau itu emang zaman purba beneran coba? Lirik lagu openingnya aja jelas nyebut Modern Stone Age Family kan? Itu artinya mereka tuh manusia sisa-sisa peradaban modern yang terpaksa hidup back to nature dan ngulang semuanya dari nol gara-gara dunia udah hancur dong. Yang lebih gilanya lagi, teori ini nyambungin mereka sama kartun The Jetsons guys. Katanya, kedua keluarga ini sebenarnya hidup di tahun yang sama. Bedanya, The Jetsons adalah representasi orang-orang kaya yang kabur hidup di perumahan futuristik melayang di atas awan, sementara The Flintstones adalah keturunan orang-orang apes yang tertinggal di dataran bumi yang udah hancur. Namun gimana nih guys? Teori ini benar-benar ngubah cara pandang masa kecil kita jadi agak dark kan? Neraka pribadi. Kartun legendaris ini formatnya tuh selalu sama kan? Setiap hari kerjaannya cuma ngejar roadrunner di padang pasir yang panasnya minta ampun, tapi ujung-ujungnya selalu jatuh dari tebing atau ketiban alat berat dari pabrik fiktif kan? Nah, ada teori gelap yang bilang kalau Coyote itu sebenarnya udah mati dan sekarang lagi berada di neraka ya guys. Coyote digambarkan sedang menjalani siksaan mitologi Yunani kuno ala Tantalus, yaitu sebuah hukuman di mana kamu selalu kelaparan dan target buruanmu tuh udah tepat di depan mata, tapi nggak akan pernah bisa dimakan selamanya. Namun, teori kedua juga nggak kalah liar nih. Coyote ini konon punya pasukan cloningan nggak terbatas, sehingga dia tuh bisa hidup lagi biarpun badannya udah hancur lebur meledak berkali-kali. Namun, gimana nih menurut kalian? Setuju nggak sama teori-teori tadi? Buronan perang. Dari awal nonton, sebenarnya aku selalu bingung sih, kenapa ya di kartun Scooby-Doo banyak banget penjahatnya yang sebenarnya tuh orang pintar, contohnya nih seperti profesor, dokter, atau ilmuwan yang ujungnya nyamar jadi hantu ya? Udah gitu sadar nggak sih latar tempat di Scooby-Doo itu selalu kota mati, taman hiburan bangkrut, atau kastil terbengkalai? Nah, ada sebuah teori yang bilang nih kalau setting kartun ini tuh berada di masa Great Depression atau krisis ekonomi parah yang bikin semua orang tuh frustasi. Ibaratnya gini deh, karena ekonomi hancur, orang-orang jenius jadi pada kehilangan pekerjaan dan akhirnya berujung jadi kriminal demi uang atau untuk mempertahankan properti mereka.
Terus kalian coba pikir deh, kenapa sih geng ini pekerjaannya cuma muter-muter pakai van, terus nggak pernah kelihatan masuk sekolah? Eits, itu pun ada teorinya juga loh. Jadi, Shaggy dikabarkan adalah buronan yang kabur dari wajib militer perang Vietnam di tahun 60-an, sehingga mereka selalu pindah-pindah kota, hidup di jalanan, dan Shaggy pun selalu kelihatan paranoid sekaligus kelaparan terus. Fred, Daphne, dan Velma pun dianggap sebagai teman-teman yang membantu Shaggy untuk tetap bersembunyi dari kejaran otoritas sambil menyamar jadi penyelidik amatir. Makanya setiap kali mereka nangkep penjahat, itu sebenarnya bukan hobi, tapi cara mereka untuk dapat uang bensin dan makan cukup biar bisa terus kabur. Gokil kan? Kalau dipikir pakai logika orang dewasa, malah kerasa dark dan nyesek banget ya. Nobita koma seumur hidup. Dari aku kecil sampai sekarang ada satu teori paling legend di Asia yang sukses bikin masa kecil banyak orang jadi terasa pahit nih. Kenapa? Karena Nobita itu sebenarnya adalah anak yang kena penyakit parah atau mengalami kecelakaan hebat yang bikin dia koma di rumah sakit dalam waktu yang lama banget. Jadi semua petualangan bareng Doraemon, baling-baling bambu, sampai kantong ajaib itu cuma imajinasi di dalam otaknya supaya dia nggak merasa kesepian aja ya. Ibaratnya Doraemon adalah manifestasi dari sosok yang paling dia butuhkan, yaitu sahabat yang punya segalanya dan bisa nyelamatin dia dari masalah apapun. Terus karakter lain nih seperti Shizuka itu mewakili cinta yang nggak mungkin tercapai di dunia nyata. Dan buat Giant serta Suneo sebenarnya adalah hasil trauma bullying yang dia bawa ke alam bawah sadarnya dia ya guys. Semua gadget ajaib yang sempat kita lihat pun aslinya hanyalah cara otaknya untuk kompensasi rasa nggak berdaya di kasur rumah sakit aja. Dan ending yang bilang Doraemon kembali ke masa depan itu pun sebenarnya metafora dari kematian Nobita yang akhirnya melepaskan fantasinya. Makanya petualangan Nobita dan Doraemon pun selesai karena aslinya dia udah meninggal ya. Namun gimana nih pandangan kalian? 7 dosa mematikan. Dijamin deh nggak ada yang nyangka kalau warga Bikini Bottom yang absurd itu ternyata simbol dari 7 Deadly Sins atau 7 dosa mematikan. Iya, soalnya ada teori yang nyebutin kalau tiap karakter utama di sana mewakili satu dosa besar. Mulai dari Tuan Krabs yang mewakili dosa keserakahan, lalu Patrick kemalasan, Squidward tuh amarah, Sandy kesombongan, Plankton iri hati, Gary kerakusan karena kerjanya cuma minta makan doang, dan SpongeBob sendiri yang mewakili nafsu akan perhatian sama kasih sayang. Uniknya, banyak fans setuju karena sifat mereka konsisten banget sama dosa-dosa itu di setiap episodenya. Tuan Krabs nggak pernah puas sama duit, Squidward selalu benci sama hidupnya, dan Patrick beneran nggak ngapa-ngapain selain tidur. Karakter-karakter ini sengaja dibuat cacat secara moral untuk nunjukin sisi gelap manusia yang dibungkus dalam bentuk lucu di bawah laut aja ya guys. Ya walaupun salah satu penulisnya pernah bilang ini cuma kebetulan, tapi kecocokan sifat mereka itu pas banget dan susah untuk diabaikan ya. Propaganda Nazi. Bisa dibilang sih, teori yang satu ini sebenarnya salah satu konspirasi yang paling kontroversial karena The Smurfs itu dituduh bawa pesan tersembunyi tentang rasisme atau fasisme. Nah, Papa Smurf yang pakai topi merah ini kabarnya identik sama simbol pemimpin sosialis ataupun komunis. Sementara mereka pun hidupnya di dalam komune yang semuanya tuh sama kan? Terus musuh mereka yaitu Gargamel digambarkan dengan ciri fisik yang sering dipakai dalam karikatur antisemit. Contohnya nih seperti hidung besar sama rakus emas dan kucingnya pun bernama Azrael. Ditambah lagi soal Smurfette yang awalnya diciptakan Gargamel dengan rambut hitam sebagai sosok jahat untuk merusak kedamaian para Smurf. Tapi waktu dia diselamatkan dan diubah sama sihir Papa Smurf, rambutnya berubah jadi pirang yang sering dianggap sebagai simbol kemurnian atau standar kecantikan tertentu buat orang komunis. Nah, meskipun penciptanya yaitu Peyo udah bilang kalau dia tuh nggak bermaksud seperti itu, tapi detail-detail ini sulit untuk nggak dibahas sama para ahli teori konspirasi ya guys. Ya bayangin aja, masa satu desa isinya cowok semua dengan satu pemimpin mutlak yang bajunya beda sendiri warnanya kan? Survivor pasca perang nuklir. Bukan aku doang kan yang ngerasa Teletubbies itu agak serem? Soalnya ada teori yang bilang nih kalau mereka itu adalah mutan atau manusia hasil rekayasa genetik yang berhasil hidup di bunker bawah tanah alias Tabitronics Superdome setelah kiamat nuklir ya guys. Nah, matahari berwajah bayi itu dianggap sebagai tanda kalau atmosfer bumi udah rusak total dan mereka nggak bisa makan makanan asli karena radiasi. Makanya cuma makan bubur sintetis doang tuh ya. Antena di kepala mereka pun kabarnya bukan cuma untuk gaya-gayaan doang, tapi alat untuk menerima sinyal atau instruksi dari pemerintah yang masih ada di suatu tempat tersembunyi.
bersembunyi. Bahkan layar di perut mereka dipakai untuk muterin video anak-anak sebagai bentuk cuci otak atau propaganda biar mereka tuh tetap jinak sama bahagia juga ya. Ya ampun, kalau dipikir-pikir mereka kayak hidup dalam simulasi bahagia, padahal dunia luar itu sebenarnya udah hancur lebur dan beracun ya. Teori ini makin dipercaya karena lingkungan mereka yang terlalu bersih dan terisolasi dari dunia luar. Ya bayangin aja, cuma ada padang rumput sama kelinci doang kan? Ditambah lagi ada suara voice trumpets yang keluar dari tanah untuk mengatur jadwal tidur dan juga makannya mereka. Seakan-akan persis kayak camp pelatihan ataupun fasilitas pengungsian gak sih guys? Jadi apa benar nih Teletubbies itu adalah sisa-sisa terakhir umat manusia yang udah dimodif supaya bisa bertahan di bumi yang udah kiamat? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.